Saya selalu bilang begini, eee, yang penting dari Komisi Reformasi ini sebenarnya adalah menemukan penyebab. Karena kalau berhenti di gejala, dia nggak selesai. Saya kasih contoh misalnya, karena banyak jabatan sipil, maka rekomendasinya keluarkan dari jabatan sipil. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah kalau akarnya sendiri polisi itu sebagai seorang sipil atau apa sih? Kan kalau dia seorang sipil, maka ya harusnya dia bisa pegang jabatan sipil dong. Kan itu problemnya. Waktu kita pisahkan TNI Polri, ya kan? Polri dianggap militer, TNI kemudian dikeluarkan dari militer, kan tidak serta-merta dia menjadi sipil sebenarnya secara logis. Artinya kalau hanya sekedar di situnya, nah itu sebabnya yang saya tawarkan kemarin di beberapa acara itu saya selalu bilang, jangan-jangan yang harus dilihat ulang itu adalah reformasi sektor pertahanan dan keamanan dua-duanya. Bagaimana menempatkan ulang polisi dan menempatkan ulang tentara. Lalu melakukan irisan, termasuk penataan misalnya soal kepegawaiannya. Kan sekarang yang diatur di undang-undang secara detail itu di undang-undang ASN itu hanya PNS. Polisi masuk PNS atau bukan? Nah, itu perdebatannya bisa panjang. Nah, selalu gitu-gitu tuh. Itu yang pertama. Jadi saya kira meletakkan logika dasarnya dulu bahwa ini harusnya diletakkan pada reformasi TNI Polri. Saya belum tahu isinya ya. Iya. Karena belum ada orang yang tahu. Belum nyebut. Memang belum Ya, nyebut. jangan-jangan sudah dibincangkan itu. Iya. Tapi dugaan saya jangan-jangan untuk bisa menyelesaikan ini harusnya tarik ke paradigma dasar memisahkan TNI dan Polri. Nah, yang kedua saya kira mencari rumusan dasar untuk menjinakkan kepentingan negara yang memang mau menjinakkan kelompok-kelompok bersenjata itu. Menjinakkan itu maksudnya menaruh di bawah pengaruh dia. Kan kalau sekedar soalan ini diambil dari Polri di bawah Presiden dipindahkan ke Dagri, apakah itu langsung menyelesaikan masalah? Enggak. Kan langsung apakah masalah hilang tiba-tiba Polri jadi baik? Kan enggak. Seringkali ini hanya berpindah dari satu tuan ke tuan yang lain ya. Dari mulut buaya ke mulut singa, kan gitu itu kadang-kadang. Jadi kalau kita tidak memahami secara utuh atau mencoba mendedahkan secara utuh atau menjinakkan secara utuh supaya orang tidak menjadi singa dan buaya sebelum memegang itu kan penting dilakukan. Tapi pesimis atau lebih ke ragu kalau rekomendasi dari tokoh-tokoh seperti Mahfud ini, Pak Jimli ini akan dilaksanakan rezim ini, Pak? Kalau akan dilaksanakan, nah, saya nggak tahu. Saya belum lihat isinya. Tergantung isinya. Kalau isinya minimalis, jangan-jangan mudah untuk dilaksanakan. Kalau isinya maksimalis, negara bisa jadi berpikir 2-3 kali untuk melaksanakan. Karena tidak sederhana kan. Ada kelompok kepentingan di situ, ada banyak. Jadi menjinakkan yang ini bisa menguntungkan yang ini, kan gitu-gitu tuh pembicaraan. Dan itu sebabnya saya pasti nunggu isinya. Kita mau lihat isinya. Tapi kalau isinya seperti yang dibincangkan selama ini ya, ada beberapa di antara yang dibincangkan soalan TNI di bawah Presiden atau di bawah Dagri, atau ganti Kapolri. Dugaan saya selama ini kalau hanya itu ya belum menyelesaikan masalah. Kalau hanya itu. Iya, kalau hanya itu masih luaran ya. Iya, makanya kita harus lihat betul, harus dibedah. Dan saya sih berharap itu tadi logika dasarnya itu adalah menyempurnakan peta. Karena ini kan kayak Tom and Jerry sebenarnya. Polri sama TNI. Polri dikuatkan, TNI kemudian melemah. Sebaliknya ini menjadi melemah. Bisa menjadi zero sum di antara mereka. Kan ini kan mirip disertasinya si Jacqueline Baker itu yang mengatakan bahwa ketika TNI di reformasi yang menguat Polri. Iya.